Gua terkenal di sosial media, enggak, dia mempertahankan yang dia udah bangun karirnya lebih dari 25 tahun. Dari awal-awal milenium. Bahkan mungkin sebelum itu, zaman-zamannya Olga, mileniuman. Ya dia, hak dia lah. Yang levelnya itu sama dia, gua datang ke podcast yang memang level bonafitnya sekelas sama gue. Jadi biar ini pinter juga pembicaraannya. Makanya dia datang ke Nanda Persada, dia datang ke Deddy Corbuzier, ya kan? Tidak menutup kemungkinan nanti dia datang ke Maya Ahmad, ke Maya Estianty. Yang lebih dari point of view cewek itu bakal lebih gong lagi tuh. Oh, ya kan? Coba kalian manifest deh. Manifest untuk datang ke Maya Estianty yang benar-benar itu lifting seperjuangan awal 2000-an tuh, sama benar-benar level seniornya mereka muncul di era yang sama tuh. Gak mau kalau muncul-muncul di podcast baru anak kemarin mah yang belum ada 5 tahun gitu loh, ngerti kan? Waalaikumsalam. Yes ya Namio. Jadi nggak usah. Iya sebenarnya gini. Kalau misalnya bedanya artis berkelas itu, apa yang sudah terjadi dan sudah lomba-lomba untuk dibuka ceritanya kan udah tugasnya netizen. Sebenarnya mah artis ya mah nggak usah capek, ya kan? Nah makanya ngeliat, pernah nggak lihat podcastnya RO dari dulu yang dia tuh capek ngomongnya harus buka-buka belak-belakan, nggak ada kan, elegan. Karena apa? Kalau udah sekelas RO mah nggak perlu lagi dia mah ngomong ke podcast sana sini untuk kayak benar-benar ngebuka, enggak. Ke podcast sana sini mah cerita-cerita aja, udah. Beda kalau sama Otnoma kan, sekali muncul di Densu udah kayak mau sakaratul maut, tarik nafas. Podcast mana kayak waktu di Dr. Richard Lee yang ala-ala lagi, Richard Lee juga ada podcast segala macem lah. Ngapain sih gitu kan? Itu aja udah kayak gimana? Kalau RO muncul di podcast nyantai, nggak mau begini, kelasnya aja udah kelihatan. Jadi the real Sultan tuh siapa? Hoax. Kita aja ngeliat di podcastnya Deddy Corbuzier, tanpa kita harus nunggu aja, kita aja beritanya juga udah lebih tahu dibanding RO. Kita sendiri yang udah ngebuka setiap harinya berita baru, berita baru. Kita menangkap dari apa yang diceritain dari Deddy di podcast Deddy Corbuzier aja, kita udah nangkep cerita baru. Menambah namanya daya point of view kita terhadap case ini. Kadang nggak selalu namanya ngeklarifikasi mulu kalau ke podcast tuh, ya. Kadang hanya untuk memberikan profil, persona gitu kan, menambah pengenalan terhadap sosok RO itu seperti bagaimana. Itu cukup bisa untuk menyetir pola pendapat kita terhadap case ini tanpa harus untuk membuka aib. Karena kan kita semua yang lomba-lomba artis emang kan pada nyantai, ya kan? Ya, yang video MPD ya, Dokcin nggak mau nge-stitch sih, jadi ada baru ciri-ciri orang MPD. Itu videonya SW yang ngebuatnya dulu, kayaknya endorsement kayaknya ya. Ciri-ciri orang Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Yang pertama, suka manipulatif. Yang kedua ini. Yang ketiga adalah mereka bermain secara halus. Dokcin nonton videonya sampai kurang lebih 1-2 menit, ngomong begini aja. Ini mah kalau gua angkat jadi video senjata makan tuan lagi, kata gua mah. Udah mah kemarin video 5 ciri-ciri pasangan yang penuh sandiwara. Itu video aku kan. Sekarang muncul lagi ciri-ciri orang yang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Yang pertama, manipulatif. Gua mau nonton gini aja. Ceritain diri sendiri, kata gue. Lu makanya gue kasih tahu ya, SW, kalau lu ada endorsement, janganlah lain kali ke depannya endorsement tentang namanya wejangan tentang kehidupan deh, jangan usah.
Mendingan kata gua ya, kalau ada endorsement dari perusahaan apa atau PT apa atau jadi narasi apa jadi native speaker, mendingan nggak usah tentang kehidupan deh. Untuk kedepannya gua saranin, udah terlanjur dicapnya beda masalahnya lo. Udah mah endorsement mungkin sekarang lagi nggak ada ya, sampai ke endorse aja jadi senjata makan tuan ya kan. Endorsement loh, padahal yang ada notabene sama kehidupan beliau ya kan. Endorsement aja jadi senjata makan tuan. Kalau kata gua mah ya, udah jangan jadi apa juru bicaranya satu produk deh, atau satu satu apa ya, brand ambassador PT kehidupan apa, jangan dah. Mendingan jadi BA-nya Handbody, jadi bisa gampang ngeginiinnya kalau kata gua mah. Itu yang paling benar kata gua mah. Itu tolong ya, yang apa maksudnya apa? Kita udah puyeng ya, wahai Manda bersama tunangannya. Lu nggak usah nambah-nambahin, udah tahu penggemarnya Onyo itu pada gardam semua. Ya, fansnya dari Onyo itu, kita bukan ngomongin fans yang kayak orang Jawa, orang Sunda yang masih banyak toleransi. Onyo itu berasal dari Nusa Tenggara sana, yang persatuan itu kuat banget. Ya udah kayak model ada orang Medan, Manado yang benar-benar gardam banget. Lu nyerang Onyo, selamat lu ntar diserangnya lebih edan. Kok kata gua mah lu mendingan ngobrol aja, ngomongin tentang RO aja, nggak usah ke Onyo-Onyo, nggak ada nyambungnya. Ih. Ya sehari ya kita lihat aja apa yang terjadi. Onyo sering dimarahin kok sama RO. Kan itu ada video di Deddy Corbuzier bilang, ketika Onyo pengen ikut-ikutan gitu kan, malah Koko RO tuh sampai bilang, kamu nggak usah ikut-ikutan gitu. Tapi kan bedanya kalau sama yang di sono mah kan semuanya diturunin kan. Yang fiktif makhluk astral juga kan dikerahkan gitu kan. Kalau perlu buat telepon TikTok kan katanya gitu kan. Telepon TikTok untuk take down video yang seperti yang keluar di live omongannya dari Koko RO ya kan. Sampai sebegitunya banget kan takutnya. Nah justru kalau Koko RO mah nggak mau ngelibatin siapa-siapa, malah dimarahin Onyonya juga, kamu jangan ikut-ikutan gitu kan. Bahkan Onyo sering nanya ke Koko RO ya kan, ada yang mau dibicarain nggak, ada yang mau gini. RO memilih untuk tersenyum, nggak mau cerita. Coba itu padahal anak orang lain kasarnya. Gimana kalau anak kandung, keluarga sendiri ya kan. Saking udah biasa hidup sendiri Koko RO tuh semenjak jadi yatim piatu tuh. Ingat yatim piatu, tim piatu hidup di keras Jakartanya ketika tidak instan seperti sekarang, membangun namanya dari nama asli menjadi nama panggung Ruben Onsu gitu kan, sampai benar-benarnya jadi sultan, bukan gadun ya, ini sultan ya. Kalau SW mungkin carinya gadun ntar. Coba RO mah sampai sekarang juga di titik dimana orang yang rebutan pengen jadi karyawan dia rebutan, yang pengen jadi pacar RO mah rebutan ya, banyak duit model yang pengen gitu. Apalagi kalau sekarang, apalagi duitnya banyak. Kisminnya menurut kacamata RO, tapi kisminnya menurut kacamata kita mah udah bisa beli rumah gedongan. Kisminnya mereka karena kan udah lifestyle-nya udah ratusan miliaran juta. Nah kita boro-boro puluhan jutaan juga, kadang-kadang juga kita bingung ada apa enggak gitu kan di bulan ini. Iya kan? Kalau sekarang ada cewek yang meminang RO mah langsung bok naik gitu kan. Nah kita sebulan nyampe ke 5 juta juga udah alhamdulillah. Nah kalau RO sekali gesek berapa?
Makanya kan Kisminnya versi RO itu adalah versi ketua komplek kita, anjir. Aduh, yang penyakit 3 huruf, maaf ya, udah basi ya. Kalian apa yang mau dibolak-balik, apa yang mau dirombak sih dari penyakit? Mau ada jawabannya juga nggak akan ngenolongin mereka, nggak akan ngebantuin kasus, malah nanti dibubarin hak asuh anak. Ingat, besok udah mulai sidang. Besok tanggal 6 Agustus udah sidang ketiga hak asuh anak RO dan SW. Jangan banyak bacot kalian. Karena besok besok itu akan menegangkan. Kenapa menegangkan? Karena benar-benar baru diperkarain, dikerjain, diginiin. Kalau 2 sidang kemarin, sidang pertama itu baru legal standing data, penyerahan, evaluasi, dan pembicaraan-pembicaraan mediasi, ya kan? Yang kemarin terakhir itu baru pengaplikasian. Nah sekarang mah udah bener-bener begini. Makanya jangan bawa-bawa tuh berita 3 huruf segala macam sama selengki-selengki. Nggak akan lu nemu jawabannya sampai kiamat juga. Jangan percaya cuma gara-gara ini aja, apa namanya, karena gini, namanya kalau udah ngomongin masalah perselengkian itu akan masalah yang lempar sana lempar sini, kalau kata gua mah. Lempar sana lempar sini. Selama kalau kan, dan tidak mungkin juga kita akan dilihatkan bukti. Ya kali selengki mau diliatin buktinya lagi begini-beginian sama orang lainnya, nggak mungkin lah. Dan tidak akan mungkin juga keluar nama, ya kan? Itu mah hanya cerita namanya di rumah tangga. Lu aja kalian kalau pacaran diselewengin kan, diselingkuhin kan? Apakah kalian mau bangga untuk menceritakan? Enggak kan? Udah jelas-jelas mah kalau Koko RO mah ya udah masa lalu itu kan udah beres, udah tutup buku. Ya. Kalau masalah SW, masalah selengkinya mah ditanya yang sama siapa, nggak usah jauh-jauh. Nah itu CEO gimana? Yang udah jelas runutannya terdokumentasi sangat rapih, digital, di layar kaca Anda, di layar handphone kalian ada semua runutannya, dari kenal sampai tiba-tiba ada Melanie Ricardo yang mencomblangin, tiba-tiba ada di belakangnya RO, ya kan? Tiba-tiba birahi live-nya sepanjang 2025, 2026 awal. Mau ngebuka-buka aja gak, udah nggak usah gimana, itu aja CEO aja udah, nggak usah cepet-cepet nyari yang SW, itu aja udah sok lawan. Bisa nggak sepadan kayak si RO kasusnya kalau ada selengkinya? Juga bodoh kadang, jalannya SW aja udah ngangkang, ya kan? Terus apalagi ini juga apa lagi ya kasusnya, mau di distraksi itu apa ya, pengalihan isu, pelecehan segala dimasukin, nggak akan gini ya. Maaf banget orang yang diduga mau angkat bicara masalah pelecehan seksual, maaf banget, lu bakal bikin aib lu sendiri juga jelek. Karena apa? Lu juga LGBT masalahnya, yang lagi bergaung-gaung ngomong tuh, yang gua angkat bicara pernah dilecehin. Emang dilecehinnya seperti bagaimana sih? Kayak baru masuk dunia entertain aja lu. Lu cakep, lu fleksibel, jadi kru di TV, selangkah lebih jauh deket sama artis-artis, ya, duit, dan itu udah menjadi namanya rutinitas perputaran sehari-hari, udah nggak aneh. Mau jadi artis tidur sama produser, mau cewek mau cowok, deketin sutradara, pergi ke clubbing, narkocoy, ngebir, pergaulan bebas, nggak ada setai-tainya kayak begitu mah. Nggak ada setai-tainya. Mau dikasusin nggak akan jalan kasusnya, percaya sama gue. Yang ada apa, malu, butuh uang kan? Jangan sosok
normal-normalin deh, jangan sosok kayak gitu, enggak. Lu kalau masuk ke dunia entertain, lu kerja sama orang-orang public figure, showbiz, belajar makanya. Ya, jangan sosok main hati, lu main hati di dunia entertain, besok lu udah akan dikeluarin dari dunia entertain, habis nama lu. Baper-baper, lu sosok cantik, ya kan, lu sosok tegang, karir lu dimatiin. Makanya kan dipecat. Ya kan, bukan masalah melindungi artis ya. Lu nggak ngerti permainannya. Sementara gue pas ngeliat ini orangnya yang diduga angkat bicara, gue ngeliat, ini mah CDC kata gue mah. Terus soal mau speak up pernah di pelecehan kayak gini-gini. Apa ya sih lu mau cari? Gue mau nanya. Keadilan seperti bagaimana? Jangan sampai nanti lu speak up, lu di-kick balik orang-orang lama yang pernah deket sama lu pada speak up siapa sendirinya lu. Nanti lu bentar malu sendiri jadinya. Ya kan? Cancel culture itu betul loh. Ini yang lu lagi lawan orang besar. Lu sendiri aja cuma bermodal, ya. Lu hanya sendiri bermodal ngomong, cerita, sama cuit-cuitan. Nggak akan jalan kasusnya. Lu harus punya bukti, pembicaraan, video, foto. Ada nggak sama sekarang gue nanya? Lagian cuma colek-colek. Lu aja bilang kan, lu diundang ke apartemen, ya kan? Nih, dokternya ngasih tahu ceritanya. Lu diundang datang ke apartemen, kenapa lu datang? Sekarang gue tanya. Dari situ aja gue mau nanya, kenapa lu mau? Diiming-iming uang, diiming-iming barang, karena lu udah capek ngekos, bayar kos-kosan, ada artis yang ngundang lu, gitu kan, ke apartemen pribadinya. Terus lu mau. Dari situ aja gue nanya, kenapa lu mau? Lu duduk berdua sama itu artis, ya kan? Ini ceritanya dia ya, yang aku baca. Duduk sama itu artis, lu mau juga untuk disuruh buka kaosnya? Gue tanya. Lu mau untuk diciumin dari sini sampai ke sini semuanya? Kenapa lu diem? Lu laki kan? Gebrak dong. Mundurin diri. Sampai lu harus nelfon temen lu katanya. Lu udah, dari lu mau diundang aja datang, di situ aja lu udah fatal blow on-nya. Udah kentara banget lu mau pembelaan seperti apa. Kalau memang lu straight, lu udah tahu itu lu bakal, lu diundang aja untuk tujuan apa aja, lu juga harusnya kan lu memang udah tahu diomongin, ngobrol-ngobrol. Lu kan udah berjembut ya. Udah abang-abang ya. Masa otaknya kayak anak bayi? Itu yang lagi curhat masalah pernah dilecehin sama diduga artis udah beristri, punya anak, yang kalian tuduhin itu RO yang melakukan hal itu. Dia di stasiun TV Trans. Ya kan? Bukan stasiun TV Trans, waktu itu masih zamannya Antv ya. Ya kan? Adalah Hen. Terus kalian sambung-sambungin gitu kan. Oh mungkin ini Koko RO, padahal mungkin ada yang bilang katanya Indra Bekti. Nah mana sekarang kalau memang Koko RO, gue tanya. Ya, kalau memang lu pernah dilecehin, yang gue tanya kenapa lu mau diundang ke apartemen sampai lu buka baju secara sadar? Ya, karena lu mikir uang gitu kan. Itu kan secara sadar lu lakuin. Dan lu tahu tujuannya bukan bisnis. Sampai lu mabok aja, lu sampai ngomong bikin aku mabok dulu gitu biar nyantai, minum bir segala macam juga. Kasusnya senjata makan tuan jadinya. Ya kan? Jadi ibaratnya mau kondo desperate-nya Jakarta yang gitu mah anak, aduh, berondong-berondong beneran aja kerja di TV kata gue. Pas gue ngeliat mukanya, kenapa kalau nggak minta ketemu, kalau di apartemen lu ketemu di restorannya kayak di bawah atau di lobby gitu. Ininya aja udah nggak jalan dari narasi ceritanya yang gue baca kan. Anjing, kata gue teh apa-apaan sih. Tapi itu dijadiin senjata sama fansnya SW. Wah gini-gini, lu bodoh apa?
Apa nggak pernah nalar cerita? Apa nggak berpikiran jalan ceritanya itu bisa sampai duduk di apartemen itu kan secara sadar? Kenapa lu nggak mencoba menghayalkan skemanya sih, malah langsung bilang wah gitu kan? Dan memang dasar fans sebelah sana mah udah kayak zombie otaknya. Ya, ini yang sebar isu selengki selengki RO nggak berani aja pelampiasan Bunda Teddy, ngeri kalau goreng istana. Siapa Teddy siapa? Kok jadi Mayor Teddy? Dibilang selingkuh karena kasurnya yang kirim mertua. Ya apa aja kalau perumah dijadiin selingkuh, kalau perlu juga tembok derita sekalian sama pintu WC tuh kan digebrak ya kan. Orang lagi baru mau masuk boker malah didebrak pintunya, buah, tainya jadi ngempot lagi kan. Ada aja tingkah-tingkahnya nih ya, nggak idolanya, nggak fans ya kata gue mah. Konslet gua rasa ya. Padahal fansnya aja ya, maaf ya, fans-fansnya bala-balanya ini ya, bala-balanya SW ya. Lu udah nuduh itu pencemaran nama baik namanya dengan ada ex karyawan TV angkat bicara ya, karena kasusnya RO lagi up, lu sambung-sambungin ke RO. Dari itu aja lu, itu namanya udah pencemaran nama baik, itu penuduhan fitnah lu. Apa yang membuat namanya itu benar-benar kalau itu memang RO? Emangnya sekarang gua tanya, yang nikah aja, yang punya anak khusus di sana, nggak tahu variety show-nya siapa aja banyak. Kenapa harus RO mentang-mentang kasusnya lagi up? Kan ada tuh kayak Indra Bekti lah, ada ini ada itu. Kenapa nggak mereka? Kenapa dituduhkan RO? Karena udah nggak ada lagi yang bisa kalian encounter kan untuk ngejatuhin RO. Kalian kalau misalnya sampai ngebawa ke VT, kalian ngebahas ini, nanti dicari loh sama RO kayak Mbak Patalak itu tuh yang lagi viral, dicari orangnya di mana. Cari lo ntar sama RO, disamperin, dimasukin penjara lo ntar. Hati-hati lo fans-fansnya sana tuh kalau nggak, jangan yang nggak ada diada-adain ceritanya ya. Kayak junjungan lu apapun diada-adain ceritanya ya, sampai ke pinjol, masalah selengki lah, masalah HIV, semuanya diada-adain, dikarya-karyain, diperbolain lah. Tuh suruh junjungan lu tuh benerin dulu tuh antara 14 miliar apa 11 miliar. Ya, 500 juta untuk 4 dimensi animasi, namanya home tour. Jadi rumahnya itu sebenarnya udah mau jadi, pernah diruntuhin lagi gara-gara mau pasang lift. Rumahnya kan 4 lantai. 4 lantai kalau aku nggak tahu 4 lantai dihitung dari ground floor-nya yang termasuk rumah untuk diisi ART karyawan segala macem, atau memang dari 4 lantai sih rumahnya. Jadi rumah udah jadi tiba-tiba dirobohin karena mau pakai lift. Itu yang aku dengar sih omongnya begitu. Keinginan Talia, tapi gua ada yang dengar kata keinginan Onyo ya. Onyo. Bahkan ini bilang Onyo yang mau katanya. Bagaimana sih? Tapi ya udahlah ya gitu kan. Intinya mah udah jadi ya, makanya dua rumahnya jadi penumpukan biaya lah gitu. Cuma keren aja sih ya gitu kan, 500 juta. Kayaknya gua juga bagilah sedikit lah, maulah jadi tukang ngepelnya 5 juta lah ya per bulan, dapat bonus gitu kan. Ya kan? Seorang RO yang artis senior bilang bahwa gue per bulannya kalau untuk lifestyle gue 10 juta juga cukup, tapi kalau gue ditantang 200.000 juga gue mah hidup. Yang penting mah makannya nasi warteg. Tapi kan yang si Onohnya itu kan
nggak bisa digituin kan, pengen dapetnya nikmatnya gitu kan, makanya biaya per bulannya segala macam. Ingat, RO itu memang pekerja keras, tapi belum tentu sebagai orang yang workaholic. Dia sebenarnya juga mungkin ada workaholicnya, tapi untuk di kehidupan dia yang saat ini, uh, menjadi workaholic itu adalah mau nggak mau, bukan karena keinginan, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu kan. Yang salahnya sih memang aku akuin sebenarnya salah Koko RO tuh, mentreat istri terlalu berlebihan. Kalau bukan sasaran yang tepat, membela wanita yang gimana dulu, ya kan? Kalau wanita yang seperti Bogono mah, ini nggak patut untuk dibela juga. Wanita juga semuanya ya wanita gitu kan. Tapi kan kalau wanitanya udah agak begini juga ya wajib kita untuk dudukan istilah. Nenek Zanzelo, siapa itu Zanzelo? Ya kan? Aku juga dengar S minta 1 rumah tapi 2 rumah harus dijual untuk melunasi kredit rumah dia minta. Kan bukan. Jadi memang udah ya nggak gimana ya. Propertinya mereka semua kan juga, yang rumah-rumah ininya kan dimasukin ke bank gitu loh, dan itu mereka tahu. Ya sekarang itu kan jadinya kontradiktif dengan apa yang dijelasinnya juga. Apa yang di-encounter sama SW ini kan ibaratnya kayak lu yang lakukan tapi kamu nge-denial gitu loh. SW ini dalam kehidupan yang dia secara sadar dia jalani, tapi dia denial sendiri. Padahal bukti ada, yang penting ngacampleng ngomong, makanya cocok muncul di Densu. Zanzabella. Oh, Zanzabella yang suka live. Gini ya, Mbak Zanzabella tuh kalau kata Dokcin mah sebenarnya baik orangnya. Dan Zanzabella nge-follow Dokcin kok. Dokcin follow back. Ya dia sendiri nge-follow Dokcin. Aku juga nggak tahu kenapa dia nge-follow aku, si Zanzabella ini. Tapi kita ngobrol baik. Dia SW, Dokcin RO. Tapi kita mah akur, Dokcin sama dia. Malah Dokcin banyaknya sama yang malah Mamski yang ngeblok aku. Gua nggak ngerti. Iya, aku tahu Zanzabella itu dia pro-nya ke SW, Dokcin ke RO, ya kan? Tapi dengan Zanzabella si Dokcin nggak ada masalah. Dia mah dengan kubu Ono, dia kubu ini. Kalian juga jangan serius banget kalau nanggapin Mbak Zanzabella. Dia itu lagi candain SW juga. Dia juga nggak dukung-dukung amat kok. Kaliannya aja panas, ya kan? Itu tuh Zanzabella mungkin puyeng kali, gue komediin aja deh kasusnya gitu kan. Sebenarnya makan dari caranya dia ngomong kan, banyak nyeleneh mamio papio gitu kan, duit apa gitu. Dia tuh lagi kesel mungkin ngeliat nanggapin kasusnya si CEO lah gitu kan, mamio papio. Jadi kalian mah, dia bercanda, kalian ikutin aja candaannya gitu loh. Tapi sih aku thank you ya Mbak Zanzabella udah nge-follow aku. Walaupun kita berseberangan, tapi kita hanya untuk memiliki point of view sendiri-sendiri ya, memiliki pandangan pendapat masing-masing. Tapi kalau di belakang sih Dokcin sama Zanzabella biasa aja, aman, baik kok gitu. Thank you to see. Dengar. Sama Koko Hiroshima, Dokcin belum terlalu kenal, tapi dia baik. Drama halu juga baik. Yang nggak ngerti mah cuma Mamski aja tuh, emang Waroka. Gua selalu support di live-nya, dateng, komen, nonton, nggak ada angin nggak ada hujan. Yang jadi pertanyaannya, dia tahu aku dari mana, kita belum ada interaksi, terus aku di blok di situ yang gua
Mungkin ada kalanya kalau orang terlalu kenceng banget, itu justru ada bagusnya kali ya gue dihindari dari dia gitu kali. Gue nggak ngerti. Takut ikut-ikutan gelo gitu guanya. Renita Zain siapa? Dokcin Bella Sarkawi? Nggak tahu. Aku nggak pernah ngobrol sama Mamski karena waktu itu ada video yang pernah aku keluarin masalah list orang yang diduga dilaporin SW kan, gitu. Toh sebenarnya juga tanpa harus ada list yang sebenarnya ada keluar juga kan, nggak, kadang udah nggak aneh gitu listnya. Nggak ada angin nggak ada hujan hanya karena video itu. Dan mungkin dia udah ngeliat Dokcin banyak ngobrol di live dan ada videonya, dia jadi kayak takut sama aku. Takut kenapa? Gua begini biasa aja langsung aku di blok. Gua nggak ada kasus sama lu, gua nggak ada angin nggak ada hujan, kita belum ada interaksi, kenapa di blok? Serasa kayak gua udah nyerang dia, gua udah kayak ada berantem apa gitu. Padahal kita sesama pendukung RO loh. Tapi apakah aku menjadikan benci Kero? Enggak, ya itu mah urusan masing-masing. Malah ini aku sama Zaza Bella aman-aman aja walaupun dia SW aku RO. Ya kan? Jadi kadang yang gue pikir bahwa cerminan itu kadang bisa jadi terbalik gitu loh. Bisa menjadi sesuatu yang di luar ekspektasi. Wassalamualaikum. Yes. Tapi di awal Dokcin nggak jelas loh kayak membela. Ini ya. Gini, kalian kan sekarang tahu sebenarnya Dokcin kalau memang ada hal yang nggak semua aku harus angkat. Maaf ya, kemarin juga kan ada chat-chat yang diduga video apa yang sekarang lagi seneng tuh diobrolin sama yang sosok ngebongkar RO ya. Dan sosok ngebongkar RO, wah ada ketahuan nih video diduga chatannya RO sama selingkuhannya pas lagi mau telepon bapaknya. Itu bisa divalidasiin nggak? Bisa dipertanggungjawabin nggak menurut gue? Dokcin mah kalau hal yang berbau teks atau cuitan, aku tidak pernah mau bahas. Ya, tidak pernah mau mengangkat, apalagi kalau udah ngomongin masalah agama, maaf banget. Kalau misalnya hal yang bisa mencelakai RO dan SW, thank you gift-nya. Ya, seperti HIV atau masalah serengki. Ya, Dokcin ada pernah bahas nggak kalau bukan kalian tanya? Enggak kan? Aku mau ngebahas ke individu mereka masing-masing sama case yang ada sekarang. Karena menurut aku itu bisa namanya pembunuhan, maksudnya bisa mematahkan sepak terjang case mereka, blunder. Karena kita bukan namanya ngebela orang sama orang yang berbeda. Ini adalah seseorang yang pernah berumah tangga, suami istri, Adam dan Hawa, dan ada anak. Jadi ada kalanya beberapa hal yang perlu kita redam. Karena ini kalau misalnya kayak penyakit 3 huruf, kalau kamu RO dibilang gitu, ya tidak, kamu juga secara tidak langsung mengecap junjungan lu sama anaknya juga kena dong. Kan RO jelas-jelas bilang, aku ulang lagi, apa perlu gua kasih tahu titik-titik di mana aja gua ngelakuin sama lu? Itu si Tania gimana? Ya kan? Tapi karena fans sana tuh seneng aja gitu, buzzernya udah terlampau